Rumah terduga teroris yang berada di Kafling Baru Nato Permata, Kelurahan Seilangka, Kecamatan Sagulung, Batam terlihat dikunjungi oleh jemaah yang berjumlah sekitar 8 orang pada Jumat 17 Desember. Sebelumnya, tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 4 terduga teroris di Batam, Kepulauan Riau pada Kamis 16 Desember. Halo, Rahmatika. Halo Firda. Tika, bisa Anda informasikan bagaimana situasi rumah terduga teroris ini setelah ditangkap oleh tim Densus 88? Baik, terima kasih Firda. Pantauan wartawan sendiri di lokasi, tepatnya yang berada di Kafling Nato Baru, yang dimana lokasi tersebut merupakan perumahan terduga teroris. Tepatnya pada pukul 9.00 WIB, terlihat di dalam rumah keluar beberapa jemaah di rumah terduga teroris. Mereka sekitar 8 orang, yakni perempuan dan laki-laki. Kemudian yang keluar itu mengenakan cadar. Setelah para jemaah yang sekitar 8 orang ini keluar, pintu rumah langsung ditutup rapat. Bahkan jendela sendiri di rumah terduga teroris tersebut ditutup rapat. Seperti itu, Firda. Tika, apa tanggapan dari warga sekitar mengenai adanya penangkapan terduga teroris tersebut? Baik, Firda. Dari hasil konfirmasi wartawan di sekitar rumah terduga teroris sendiri, beberapa warga enggan berkomentar. Bahkan mereka ketika ditanyai sempat lari, dan bahkan tetangganya sendiri yang tepatnya berada di depan halaman rumah atau di seberang rumah terduga teroris ini sendiri, mengaku baru sebentar saja menghuni perumahan tersebut. Bahkan ketika ditanyai, mereka mengaku hanya sekedar mengenal terduga teroris ini. Namun lebih lanjutnya mereka enggan berbicara mengenai penangkapan terduga teroris yang ditangkap pada hari Kamis sekitar pukul 11 oleh tim Densus 88. Seperti itu, Firda. Bagaimana kemudian menurut penuturan warga begitu? Apa keseharian dari terduga teroris di lingkungan sekitar? Baik, Firda, dikonfirmasi melalui ketua RW-nya sendiri yang tidak ingin disebutkan namanya ini, mengatakan bahwa terduga teroris yang berinisial M, kesehariannya itu sebagai kepala pembina yayasan, sehari-harinya mengajar jemaah. Untuk jemaahnya sendiri ini datang dari luar kompleks itu sendiri, jadi tidak ada jemaah yang berada di kompleks. Jadi kebanyakan dari jemaahnya ini berada di luar. Kemudian terduga teroris inisial M ini sendiri kepada tetangga sekitar akrab, dikatakan aktif membantu kegiatan sosial seperti kegiatan adanya warga yang meninggal. Terduga teroris yang inisial M ini juga ikut aktif membantu warga sekitar. Seperti itu, Firda. Kemudian, bagaimana tanggapan dari Ketua RW setempat sendiri dengan adanya penangkapan warganya yang diduga sebagai teroris ini? Baik, Firda. Ketua RW sendiri mengaku sudah lama mendengar isu bahwa adanya terduga teroris di kompleksnya tersebut. Namun dia tidak terlalu mencurigai dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Diketahui sendiri, Firda, ini terduga teroris inisial M ini sudah tinggal di kompleks tersebut dari tahun 1994. Diketahui dirinya memiliki istri pertama dan istri kedua. Istri pertamanya diketahui sudah meninggal, dan saat ini dia tinggal bersama istri keduanya. Dan untuk istri pertamanya ini yang sudah meninggal, dia memiliki 6 orang anak. Kemudian untuk aktivitas terduga teroris ini dikatakan oleh ketua RW setempat ikut aktif juga terhadap kegiatan sosial seperti sehari-hari. Kemudian dari hasil keterangan dari ketua RW, sejak tahun 2019 terduga teroris ini tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid yang berada tidak jauh dari yayasan tempat tinggal terduga teroris tersebut, karena adanya kesalahpahaman terkait arah kiblat yang dikatakan oleh terduga teroris kepada warga setempat. Sejak adanya gempa, arah kiblat itu harusnya miring, sehingga terduga teroris ini tidak pernah sholat di masjid yang berada di sekitar yayasan tersebut. Kemudian dikatakan oleh ketua RW sendiri, dikatakan ketua RW sendiri, saat dirinya menjadi saksi ditemukan beberapa barang bukti yang digeledah oleh tim Densus 88 berupa sajam seperti panah, parang, tabungan, dan laptop. Seperti itu, Firda.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua RW setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Satu RW menjadi 2 RW, otomatis anak-anak kita di sana animo untuk masuk ke MI Madrasah Ibtidaiyah sangat tinggi. Kenapa? Justru itu adalah membentengi daripada akhlak, ya, akhlak dalam arti ilmu agama. Jadi animonya sangat tinggi. Makanya dari waktu ke waktu kita selalu regenerasi, baik itu guru, baik itu ketua yayasan, baik itu kepala sekolah. Jadi akhirnya kita terpilihlah istrinya almarhum, istrinya terduga teroris ini, saudara M, saudara M ini menjadi kepala sekolah. Di tahun 6 tahun yang lewat istrinya meninggal. Otomatis kita rapat, membuat salah satu supaya mengisi kekosongan daripada kepala sekolah itu, beliau kita angkat. Justru istrinya sudah meninggal. Inilah berlanjut sampai saat ini. Saudara M ini menjadi kepala sekolah di Darul Irsyad Kapling Nago Permata, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Saguling. Jadi ini sangat kita sayangkan. Kenapa kita sangat sayangkan? Beliau adalah salah satu tokoh agama, termasuk anggota salah satu pengurus Persatuan Mubalik Batak, yaitu di Kecamatan di Kelurahan Silangkai. Kemudian beliau aktif di guru TPQ, kemudian koordinator guru TPQ Kelurahan Silangkai. Kenapa kita sayangkan? Memang ini kan baru dugaan. Iya, siap. Baru dugaan. Ini kan diduga. Kalau diduga itu belum tentu tersangka. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau saya lihat kalau turun Densus tidak ada gigi trek.